Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah Sunan Kalijaga muni syahadat kan lho moh. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho moh, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijaga. Dari TKB wonten napa Kusuma. Yang tangga kula, bapak kula Tuban Kalijaga Tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Kabeh Wonten Kusuma. Saiki warise kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan? Zaman kula enak mun tak dol lek go ngopi ya. Mau Gus. Barang apik tiba didol go ngopi. Sing duwe aku terserah kula kan. Oh ngenyawang tenan wong alim jus bakat Wonten Kusuma. Apa ya, Saudara? Fatawi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Ya kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebut ikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal, mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini. Saya tidak pakai teori modern. Pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama. Dengan utuhnya NKRI, NTT bagian dari Indonesia, aja iso Kiai Rapayu kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini Irian Jaya Kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak Pangdam berarti. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono Kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan gawe sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Waduh buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mbek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nek ra mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Ya sama. Semua sejarah wali songo itu sama orang nakal kan ndak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramahe. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wong e ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula nu sungkan mbek Sahid. Mboten nate duka mbek kula, ger ketemu kula pengen senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari.
Toh teori itu ya diakui Quran walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok nakal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band melok wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut ikhtilaful a'immah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan? Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah ana tanggane kawin digoleki syahid, goleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Mun nang kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunni medhit, kiai non sunni loh. Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham nggih? Ini masalah. Makanya kula baleni malih nggih. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dakwah. Makanya kula terima kasih sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam. Fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah. Di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jenis apa fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento, dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting, ini tahapan-tahapan dalam proses Lah fatwa ulama termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ana ulama formal, ana ulama sing ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Woi, selawase ra cocok bisa nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyakarta. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane tingkir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatane yo tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat yo wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin ke sisi tok. Ape gawe dakwah nganggo macan tengul, napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram.
Keman sewara sorotan udziba kok kon ngekek nyawa barang jero kiye kuno kan gitu. Akhirnya tukaran. Kali Joko sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya iku ya gepeng artinya kan gak urip. Anak ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo, iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijaga muni sahadat kan iku lemah. Munine sekaten. Muni kalimat sahadat lho moh, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijaga. Dari TKB wonten napa? Kusuma. Yang tangga kula, bapak kula tuban Kalijaga tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan KB Kusuma. Saiki warise kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan? Zaman kula enak, mun tak dol lek ngopi ya. Mau Gus barang apik tipe didol go ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyawang tenan wong alim jujur bakat ana Kusuma. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritani ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Yes, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulau ngertosi sepundi. Dekne udah penyakit baros. Fa'adhabahu wa ila maudi ad-dirham. Walhasil nenggone katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin nggih, cara sakniki napa? Sak koin. Ini kula cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, anggere sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita nggih, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis yo dulu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunggak. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Ndak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama ndak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini. Ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong dadi kiai gede, kados kiai kula misalnya Kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, di mobil mewah, di duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam-imam itu sungkan. Kula nggih mboten nate pidato. Kula nggih iso ya sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah anak.
Soal pengaruh aku, loh saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji ya ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak hadis bakas santri. Rabbi habli miladungka dzurriatan thayyibah ora ana tulaban. Ora ana ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan pun ana. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dijujuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai rada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah ora ana kiai, ora dadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento, nak nyaratno enake ngenteni mul. Kulo nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah garok lho mboten susah. Hakon lho. Hakon wah lho mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam wes alkone mau tukang angon wedhus rumah ibu. Agar iso dagangan ning pasar nak badi dienggo rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulya loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula banyak tak tiru tenan, artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya, kulo sering kode bojo kulo, dek aku nak mati, langsung pendem. Rasa ngenteni iki gede, bakal kuburan jero terus pendem. Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora yo wis. Pokoke ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kathah, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Lara ati, paham ya? Wes lara ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nek mlebu swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia ini yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini dua kelas yang ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Rugen misalnya. Rugen iku atokan cekak gawe piring Jepang wis ora tau ketunan. Ya preman sithik-sithik nyeraine sik preman terus walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman. Ya dia ini buat minum, dia ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk, "Ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga." Akhirnya tak kok Abu Yazid. Saya iku wali kelas atas, kok kelakuan ngono. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwah mereka, aku separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Aku ya mriyang wali resmi kon nobatno wong prek. Jadi gampangane umate Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat aja undang Abu Yazid habis. Delalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Karena alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah do pelayon. Iku ora pati napa? Artine dia nyaman tenan. Kadang gitu bisa wong, kadang macam-macam rasa-rasa. Nah, kula teng pasar biasa, bisa wong gitu biasa. Dia kadang ngertos, sesuai ngerti, nah iku putrane bapak. Wonge jes pura kula biasa. Wong kula boten biasa, boten apa-apa. Lha biasa. Wong kula nate
Kula nak teng saran termasuk kiai. Nanti ngebis mau dipukuli tiang mergo ngrasa luwih kiai di bangku. Anak kula teng pondok sarang ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula niku gurune batin. Wah, maten kuat. Wah, saking awam kula. Maksudnya karena saya dipil ngajak anak kula ya nggo dadan sitok ngono. Guyon mbek anak kula wis wong awam cekek. Situ bukan saya apa-apa. Untuk menjaga bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa? Kalau di sini mungkin kados Kiai Nawawi, banyak kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anane Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan yang dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, Pak. Wong aku sing ngalim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Mana kula nu sakniki nu sumeneng ten. Urip kula wis final. Kula nganggep urip kula pun final. Mana dari bojo kula kok tidak kula mati. Kula nganggep urip kula final. Artinya saya itu sudah nganggep Islam itu final. Umpama aku Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dhewean ya nyaman, kumpul wong ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mulane dari hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Kok aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Kok ning jero kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Kok aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Kok aku butuh wong lha apa? Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulet kok mbok not. Paham ya? Pembuletan teori ngono apa? Lha sakniki Rembang kados ngeten iki rame-ramene badhe pilkada. Wah, akhir kiai disowani kandidat-kandidat. Lah niku kandidat kula niku entuk bocoran. Paling sumpek nek absen jenengan. Wes kabeh kandidat takok arang-arang kasil. Padahal cara kula disowani nggih purun, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran ambek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran mbek anak tak dhisikno anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak iku dibakati hubungane wong tuwa mbek napa? Anak. Mbok kowe bupati dolan apa hal dolan mbek anak menang anakku. Ana lho kudu ora ana banyak ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tuwa mbek napa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek wis mati zaman tabnu Adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susahe Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, hablum minanas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati, kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen nyai ning jowo mek anake ora tau nyai kok. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham ya napa doh? Dolen. Mesti wae anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anake ra hormat, wong aku ning titi dihormati malah anakku dhewe ra salah iki. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak jak-jak nganti sakniki. Bukan apa-apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare Kanjeng Nabi. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo nafkah ya anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh amen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi.
Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek ijek salat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku ya kiai. Sing darani kiai sapa? Sing darani wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Lan kula durunge niyaine sampean wis kiai. Mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni mbek Nabi utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, pulau tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Mbak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbah. Niku ge hormat sama wali-wali kumul. Zaman itu beliau masih hormat jenenge Gus Ud Sidoarjo. Juga hormat jenenge Mbah Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali kumul nggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang kumul. Sinten sing aran I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten? Gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten? Syatol. Niku muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridé sinten? Sayyid Zain. Iku dhe kanca wali ning pasar Bakul Kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Ya guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Kerabu. Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zain sing rono. Dene takok. Wong ngoten jangan tidak itu. Iku kancaku wae. Wong sing ilmune banding aku ya wong iku. Mikir murid. Ya iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mbok sempat misoi Said Zaini. Kowe nyianati aku. Harusnya ketika ada orang gitu. Imam Syafi'i nggih ngoten. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kang angon wedhus ning desa. Woi, nek dikomunikasekno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau mandek. Ya hormati kula nggih biasa pakai sukum. Lah cara wong sira ro nek kula numpak dokar, cara ora ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Tapi perasaane numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Kula nu nate badhe teng Pertelon iki kisah nyata. Nggih teng Pertelon badhe bebal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula, Gus. Ya wong e jangkat. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula niku humule ra pati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan itu penting kalau aturaken. Lalu kula nganti sakniki kepengin ngoten. Cuma arah sukses. Artinya kayak kula nanti ditetir tetep murid. Jadi pengaruh dulu Mas kula mbek tamu ya rapati hormat. Kula mbek wong ya rada angel petukane. Tapi untuk takdir, kasus kula itu takdir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kula aturaken, biar khazanah-khazanah Islam sing teng NTT, teng Ambon itu masih. Kula nate diceritani Kiai Memun. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, niku setiap begundal dibuat teng fak-fak, teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut gak ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak.
Sehingga ada Islam teng Irian nganti tok Timur Leste, yang dulu masih Timur. Malahnya PM Timur Irian namanya Mar'in apa? Al-Qatiri, ini wak turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Ini begudal-begudal dibuat teng fak-fak, kenapa? Teng fak. Ini anak turunnya termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih. Ini wonten sejarah. Seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu. Oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa. Jantung kita ada ikut bikin paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top loh. Katanya kamu top kok mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus gitu. Itu digojlok sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain? Terus kantornya gimana, kerjanya di mana? Ya tidak usah begitu. Nah ini di sini pentingnya tauhid. Orang dilatih berpikir al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga ketemu kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam. Seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi yang ngendikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi. Tapi andaikan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afayina bil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan apa? Fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa intawoy kamasali Adam. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam, tanpa ibu tanpa bapak. Nah, ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Awwala marrah itu kamu harus berpikir ketika
hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini, masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia. Meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Oh, sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bebasnya ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang. Makanya terus disifati qadim. Qadim itu harus lebih dulu atau awal. Nah, makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti babah kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Itu langsung. Oh iya ya, kalau ya kan berarti babahnya dia tanpa Tuhan, kan Tuhannya baru kemarin. Aktenya baru diurus, itu aktenya baru diurus itu Tuhannya. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun. Karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu nggak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya dibilang nggak loyal ya pokoknya dia iman. Dan dia juga yang ikut rapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa terus sebelum eksekusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh, jangan lari saja dulu kan. Jadi kan nggak bisa disebut pengkhianatan, kan ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya Nabi Musa paginya sebelum di itu, Musa saya nanti malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari saja sekarang. Nah, kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Ya, di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisy Shihab kayak yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, Gus, saya ini kan orang Indonesia tapi pengagum negara Swiss, Swedia, negara di sana itu makmur, terus tertib. Bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu. Dia tanya cara ingat Allah. Ya membela Islam kira-kira gitu. Terus tak kasih tahu dia. Ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera, itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya nggak bikin air? Negara bisa apa misalnya ketika Allah itu nggak bikin oksigen? Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah. Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah, bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia, oke lah, kedua, ketiga, dia harus terima. Hanya dia sadar. Nah masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu, pikiran kita presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke, nggak apa-apa, muji manusia itu nggak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah, sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebatan manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam. Nah maksud saya ngaji di sini ingat Allah itu dengan cara seperti itu.
Sehingga ketika kita hidup di negara manapun ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ndak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam, nggak bisa batu ini mengeluarkan ayam. Keliru kamu. Ketika ayam mengeluarkan telur, memangnya ayam itu bisa? Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur? Kan ya enggak juga. Tidak bergerak juga. Apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat? Ya tahu-tahu sudah melihat. Nah, di sini disebut afa'ayina bil khalqil awwal ansa'aha awwalan marrah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah selalu mengingatkan, nah iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi. Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah, bikin ayam ya dari tanah, bikin sapi ya dari tanah, bahkan semuanya dari ketiadaan. Nah dengan iman seperti itu, nanti kalau kamu ngaji hadis, Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa, Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar, Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu tidak jangka. Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita. Pasti sama lah. Setelah kita mati juga tidak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa, kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab ndak ya, dikabulkan ndak itu. Itu menjadikan setan punya peluang masuk, diganggu. Makanya ajarannya Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja, sudah ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah, Allah, Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimah kamu yang kamu lafadzkan? Allah, Allah. Jika di kitab-kitab diterangkan, ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan tanya catatan hutang di mana ya, tabungannya di mana ya. Terakhir jawab mandiri terus mati lah. Gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Nah, itu nggak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah, jangan ditanya lagi. Pak, tabungannya di bank mana? Gak boleh. Bahayanya sekali jawab mandiri terus mati, berarti akhir kalimatnya itu ya mandiri. Makanya harus akhir. Jangan nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami, memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu, dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi karena di situ kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha ini. Nah takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah karena itu ada resiko la ilaha gak khatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan, ya terus Kiai Jawa ngajari sudah lah, nggak usah kepanjangan ya sudah Allah, Allah. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa lah, agak-agak istihad gitu. Maksudnya itu sebenarnya teks panduannya itu la ilaha illallah, teks panduannya. Tapi kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara ditentukan para kiai. Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang tadi ya, tiada Tuhan kan. Nah kata tiada Tuhan ini yang dianggap riskan kalau nggak khatam. Daripada potensi itu terus kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah, itu memang ya sudahlah Allah, Allah, Allah. Nah supaya itu menjadi akhir kalimah, ya saya ulang lagi, menjadi apa? Akhir kalimah. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Ya sekali ditanya nanti dia akan ngelafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana gitu. Bisa jawab di sini.
Nah, yang ribet kalau wong kuno itu, neng laci, neng sorogan, berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan itu. Nah, sehingga terus itu pinternya guru-guru kita. Jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesen, latihlah iman seperti imannya para ulama, para aulia, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir tuh al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Qul yuhyihal ladzi ansaha. Nah, yang terakhir saya pernah ditanya, ya agak gojekan, agak guyon, tapi saya ditanya. Saya itu nggak bisa melihat, Gus. Aneh orang Afrika itu. Kan misalnya ada Miss Afrika itu. Di sana itu orang paling cantik. Malah kadang itu ada kriminal gitu, karena orang Afrika merkosa Miss Afrika. Itu kata orang Indonesia, Gus, dikekno aku ora doyan gitu. Itu kan. Itu lah ini kan secara syariat mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian serono atau gimana secara teori. Tapi sebetulnya oke itu benar. Tapi sebetulnya ada ansaaha awala bar. Orang Indonesia itu didesain gak suka orang Afrika. Orang Afrika ya didesain gak suka orang Indonesia. Sehingga orang-orang Afrika kalau melihat orang Indonesia yang caling cantik mungkin ya iskal. Wong cempeh kayak gamping gitu kok cantik gitu. Mungkin perasaannya cowok-cowok Afrika ya gitu. Itu cantiknya di mana? Orang Indonesia kebalik kan? Kalau cowok-cowok Indonesia ngelihat Miss Afrika cantiknya itu nangdi gitu. Kok sampai ada pemerkosaan tuh apa itu? Nah itu menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Allah itu mendesain gennya orang sana. Beda dengan kita. Ya itu bukti bahwa Allah itu nggak bisa. Ya sudah semuanya itu Allah yang mendesain. Itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depan orang kayak Afrika kok disuruh bilang cantik, kita kan protes. Cantiknya di mana? Mungkin orang sana juga protes ke kita. Orang Jawa cempeh itu kok cantiknya dia. Itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan ketemukan janggal. Orang-orang Jogja, bule wayune nang ndi gitu. Kulitnya gitu kan sama mereka juga bilang kita mungkinnya seperti itu. Itu namanya didesain ansaaha awal apa? Marrah. Sudah memang desainnya seperti itu. Nah di sini supaya kita ingat. Nah, ingat bahwa hati juga gitu. Ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik. Tapi kalau sedang konflik itu janggal betul terjadi perdamaian. Lagi mau ngangkel itu ya problem betul. Nah ini di sini pentingnya iman. Orang terus disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini, karena kita tidak tahu cara berpikir. Ada perempuan cantik sering merengut, pecintanya ya banyak, dianggap pemikir serius. Tapi kalau baru gedeng namanya ya merengut, bukan pemikir. Orang senyum itu kita seneng gitu. Tapi kalau baru gak seneng, murahan guyu. Itu jadi manusia itu unik. Hanya sama, tapi cara nganalisis beda. Tinggal sedang seneng apa enggak. Lucu kan? Ada orang anteng di rumah itu kalau lagi seneng ya, oh itu anteng nggak banyak ngeluyur. Tapi baru gak seneng, seneng ngomah ya nganggur. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Kita simpulkan apa itu tidak pernah tahu. Makanya pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin. Orang wisata itu kan seneng di kampung-kampung yang terbelakang gitu, melihat orang manusia pohon, melihat apa. Terus saya bilang, itu kan kasihan kan, masa manusia jadi objek gitu. Bahkan bayangannya ya kalau mereka jadi modern jadi gak menarik kan. Padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu. Ya itu kan gak sambung kan. Yang satu bilang unik, masyarakatnya masih unik, masih naik-naik pohon. Tapi bagi orang pendidikan kan tersiksa kan. Ini bangsa kita, warga kita kok masih seperti itu. Makanya orang wisata itu nasihati, kamu ke sana itu niat melihat apa niat mengentas? Kalau niat mengentas, tak jamin ada pahala. Enggak Gus, mau niat mengentas katanya. Niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu? Baru sekarang. Ya ini cerita dari manusia itu semudah itu, Pak. Nah, setelah kamu ngaji ini, kamu tidak akan janggal terhadap kenapa Nabi itu begitu santai. Ketika tadi makanan misalnya satu wadah itu cukup untuk orang 300. Sampai Jabir yang ngundang Nabi kan hanya kambing kecil. Cukup orang 6, ternyata Nabi ngajak orang 300 lebih.
Tapi Nabi bilang ya sudah semuanya makan cukup. Kata-kata Nabi kan zaman dulu belum ada beras, belum ada Allah itu bisa kok ngenyangkan malaikat tanpa makan gitu. Susahnya apa ngenyangkan manusianya dengan nasi sedikit itu ya Nabi ya santai aja, semuanya kenyang santai. Ya ini itu iman-iman yang sudah benar-benar awal amarah sudah. Allah tidak harus terdikte oleh nasi. Kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit. Kalau banyak harus orang banyak. Allah tidak perlu kena aturan itu semua, tidak perlu. Misalnya ini Tuhan kata kok kamu atur itu gimana? Tidak bisa. Ya Pak Bakar hanya ngaji ini insya Allah Anda setelah baca mukjizat keramat itu tidak istilah. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Gus Baha atas tausiahnya. Terinfo dari panitia ada ratusan pertanyaan Gus. Tapi ya sudah ditulis panitia 2 pertanyaan ya Gus. Wah banyak betul. 2 Gus. Baik, saya bacakan langsung 2 atau satu-satu Gus? Langsung 2 aja. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Andi, perwakilan dari Blora Gus. Perkembangan sekarang ini banyak penyeramah yang muncul, namun terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, sehingga umat yang baru belajar agama seperti kaum milenial menjadi bingung harus mengikuti pendapat ulama yang mana. Bagaimana menyikapi hal tersebut Gus? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari area Solo Gus, dari Ahmadi Nugroho. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, di mana semasa hidup orang tua kita pernah meninggalkan sholat? Pernah sering? Pernah meninggalkan. Pernah gampang. Ya. Kalau sering itu. Pertanyaannya, apa yang harus dan sebaiknya kita lakukan sebagai anak Gus? Enggak Gus. Yang ngaji di sini itu banyak ya, mulai yang nekuni bisnis apa saja lah, termasuk yang di Grab ya, termasuk Pak Polisi kadang yang ngaji terus ya nggak apa-apa. Dan semua saya itu termasuk kiai yang nggak pati suka ada pertanyaan, bukan karena apa-apa ya, makanya tak batasi 2. Karena pertanyaan itu biasanya itu dipikir dari rumah, terus tema yang pokok itu gak pati di rumah, no sementing kok iso takok. Sehingga itu ya. Ini lama-lama yang janda tanya, caranya dapat jodoh kan ribet nanti itu. Makanya ya, tapi ya senang saya ada pertanyaan ya senang. Cuma kenapa saya tidak membuka terbuka karena tema kita kan kiai ya, kiai itu kayak dokter, tahu misalnya saya tadi tema itu supaya orang itu tauhidnya kokoh karena zaman akhir itu yang paling mengkhawatirkan itu apa? Tauhid gitu. Tapi kalau tanya ini diberi hak, itu orang kan sudah punya pikiran sendiri mau ditanyakan, padahal itu subjektivitas dia. Sehingga tanya ya sudah sekadar, tapi ya nggak apa-apa, tetap saya senang, cuma nggak boleh banyak-banyak. 2 itu sudah kebanyakan. Yang kedua tak jawab serius. Ketika kita punya orang tua yang punya hutang, itu yang dibahas Nabi itu hutang dulu. Itu karena hak adami. Hak adami itu tuntutan. Jadi kalau dalam kitab fikih itu ada istilah haqqullah mabniun alal musamahah wa haqqul adami mabniun alal musyahah. Jadi kalau hak Allah itu Allah lebih rileks. Karena Allah itu tidak butuh disembah, tidak butuh dipuja-puja, Allah sudah terlalu besar. Al-Qayyum sudah besar sendiri, sehingga Allah itu mudah, ngabaikan haknya itu mudah. Tapi kalau hak adami, bawaan manusia itu kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus, sehingga harus diselesaikan. Maka Nabi kalau mau mensolatkan jenazah tanya punya utang enggak. Tapi kalau orang itu misalnya enggak sholat atau apa itu Nabi masih ringan. Yang ditanyakan imannya. Bukan berarti kita nyepelekan sholat, enggak, tapi memang agama ini yang diprioritaskan itu hak adami. Sholat itu super penting, bukan penting lagi super penting. Makanya pertanyaan tadi tak teruskan dulu, anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu. Karena ini yang hak adami gitu. Ya. Nah setelah utang itu selesai, baru dipikirkan menurut sebagian ulama, anak ini boleh mengqodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya. Atau dikafaroi, misalnya per sholat nilainya sekian terus dibayarkan ke fakir miskin. Nah, tapi pertanyaan seperti ini sepertinya mengganggu itu begini, takutnya jadi masif. Jadi masif itu gini, berhubung ada solusinya. Ini yang tanya orang mana tadi itu? Solo, ini orang Solo ini harus dikasih tahu.
Berhubung ada solusinya, jangan-jangan kita-kita yang kaya. Misalnya Pak Yusuf atau Bu Sulis kaya, nak punya tabungan, nak saya tidak usah sholat ya, nanti gampang. Karena persolatnya kan nilainya hanya sekian gitu. Umur saya kan paling tinggal berapa, itu cukup lah apa? Iya cukup untuk mengganti, itu kan ribet. Makanya solusi itu ya kadang tidak baik, gitu. Karena nanti dipakai saya naik dewi. Makanya dulu itu terkenal ada guyonan, seorang kiai ditanya, ini guyonan nyata, Pak Kiai, katanya Kiai itu orang suci, tapi kadang-kadang kok maksiat juga. Si Kiai ini jawabnya ngawur sekali, justru yang boleh maksiat tuh Kiai, kamu nggak boleh. Terus kenapa Pak Kiai? Dia tahu caranya tobat, kamu nggak tahu. Kacau kan? Jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum, tahu itu. Tahu ilmunya, cara melanggar tapi nggak bisa dipidanakan itu. Punya penghapusnya Gus ya? Punya penghapusnya, itu kan ribet. Artinya gini ya, yang orang Solo tadi, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat, saya ulang, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat atau pernah meninggalkan sholat, kita sebagai kiai itu punya cara supaya yang untung tuh fakir miskin. Misalnya kita fatwa dikasih fidyah atau fida atau apa. Tapi ini bukan cara yang jadi solusi, karena takutnya nanti jadi gerakan masif tadi, gerakan tidak usah sholat diganti, ya itu kan ceribet jadi. Tapi kalau sampai ingin berbuat baik sama orang tua yang nggak pernah sholat, saran saya satu, hak adaminya selesaikan dulu, karena memang dalam syariat Islam nomor satu itu hak masyhur itu kan, ketika ada jenazah Nabi itu nggak tanya orang itu sholat nggak, dan tanya kan punya utang nggak gitu. Sehingga kalau di kampung-kampung di mana-mana kalau ngelepas jenazah kan, kalau ada hak adami diambil alih keluarga supaya mayit ini ketemu Allah tanpa ada hak adami kan gitu, semuanya kan di ya kan yang diselesaikan kan adami dulu, utang piutang itu tadi. Ya gitu ya, jadi tidak semua solusi itu baik karena takutnya tadi loh apa? Jadi gerakan tadi. Makanya kita jadi kiai sering bingung gitu loh, karena mau nggak fatwa itu ada yang tanya, mau fatwa takutnya tadi misalnya kita kan paling umurnya tinggal berapa, dihitung saja per sholat, terus bilang ke anaknya, nak saya tidak usah sholat, nanti ini aja bayarkan, kan jadi ribet. Nah yang pertanyaan pertama tadi tentang apa? Tentang banyaknya ini Gus, penceramah. Menceramah itu agak provokatif. Beda itu ada dua, beda karena bodoh, nah, itu memang harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh, ada beda karena rumus ilmu, itu harus kita hormati. Saya punya sekian bukti beda ya kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Tapi kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini, saya kiai yang lama di kota, saya akan lama kerja di Jogja. Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya kiai, udahlah kalau ketemu tetangga itu gak usah tanya. Ya kalau ketemu biasa aja, tidak usah tanya, tidak usah ramah, biasa aja. Itu mungkin bagus nasihat itu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tonggo takok badhe tempundi mau kemana itu ganggu privasi. Sehingga bagian dari kebaikan baik sama tetangga ya jangan tanya, karena itu ganggu apa? Privasi. Tapi kalau di kampung dianggap sombong kan nggak tanya. Nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu. Memang di kota kulturnya seperti itu, di kampung seperti ini. Nah itu bukan perbedaan karena kondisi muqtadul hal, memang kondisinya berbeda. Ya kondisinya apa? Berbeda. Misalnya saya sebagai kiai kan, bayangkan kiai itu suka lah ngaji ibadah. Terus kamu karena orang kota sukanya pizza, terus Gus kesini Gus ayo naik makan pizza bareng, kan saya malah terganggu. Kamu niatnya hormat tapi ganggu karena. Sehingga dulu sahabat, ini cerita sahabat, ada sahabat yang ditanya tabiin itu generasi setelah sahabat, sifli wajah Rasulillah, tolong jelaskan ke kami wajah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya nangis, oh maaf sekali saya tuh gak pernah melihat wajahnya Nabi, meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat juga gak pernah sowan Nabi. Saya sering jamaah sama beliau, ditanya kenapa, saya itu sungkan, beliau terlalu wibawa. Jadi bentuk penghormatan sahabat ini ke Nabi justru gak berani melihat wajahnya. Dan bukti penghormatan pada Nabi, dia gak pernah sowan. Nabi itu punya anak, punya istri, punya cucu, kalau sowan tuh ganggu.
Jika dia cara berpikir, ya itu bentuk hormatnya. Ya itu ya sah saja dia cara berpikir ditakdir begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang justru saking cintanya sering melihat wajah Nabi, sering sowan Nabi. Itu haknya dia cara berpikir begitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan itu ada dua. Ada yang karena bodoh, itu tidak kita ikuti. Tapi ada perbedaan karena pengetahuan. Ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti karena memang itu ya itu kan urusan sudut pandang. Dulu ketika Mekah dikuasai Sayyidina Umar, setelah Fathu Mekah dan Umar sudah kuat betul, itu banyak sahabat yang dulunya orang Mekah itu sama Umar disuratin, cobalah kembali ke Mekah. Di Mekah itu kamu sholat di Masjid Haram sebagaimana 1000 sholat, sekarang Mekah aman milik kamu, silahkan kembali ke Mekah. Tapi jawabnya sahabat itu nggak mau. Paling di Mekah hanya dapat pahala 1000 sholat. Tapi kalau mengislamkan orang di daerah-daerah pedalaman itu dakbul ambiya. Ciri khas Nabi itu yang membenarkan orang itu, bukan di satu tempat. Terus sampai nambahi surat ini, wa alam anal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa loh mensucikan orang. Abu Lahab itu orang Mekah, Abu Jahal orang Mekah, tapi tetap begitu. Akhirnya jenis ini berpikir, ya sudah lah, gak di Mekah gak apa-apa. Andai kan Mekah itu bisa mensucikan orang, gak ada Abu Jahal, gak ada Abu Lahab. Akhirnya para sahabat gak kembali ke Mekah, tapi berkelana ke Syria, ke Sam. Akhirnya ada Islam di mana-mana. Tapi ada juga yang Mekah itu kota suci, harus diisi orang-orang suci supaya yang brengsek-brengsek gak di sana. Ya sudah, cara berpikir begitu. Nah ini cerita ya. Jadi sudah, kalau perbedaan karena ilmu, ya sudah memang karena ilmu. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau sampean tanya, lalu bedanya apa, Gus? Yang beda karena ilmu karena, ya lihat saja kalau dia orang pinter bacanya banyak, berarti bedanya karena ilmu. Tapi kalau nggak pinter kok berbeda, ya berarti karena nggak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih sekali Gus Baha atas tausiah dan jawaban pertanyaan dari rekan-rekan semua. Alangkah lebih afdolnya Gus Baha ditutup dengan doa dari Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Allahumma ja'alna ya man ta'a ilaika ya man ta'a khalqaka ilaika wa mimman yafirru ya wa fi ibadika ilaika aminin mutmainnin ya Allah alladzina ya wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ij'alna ya aminin salimin mu'afin mukulli balai dunyal akhirah waj'al baldatan Indonesia afiatan ya minal balaya wal fitan. Allahumma ij'al amalana khalisatan liwajhikal karim wa murabatan fika yu'la fiha kalimatukal ulya wa dzikrukal ulya innaka antan nasir fa ni'mal maula ni'man nasir. Ighfir lana zallatina wa khati'atina ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.